warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Terarah. Channel Terarah insya Allah akan memberikan info-info yang menarik yang terkait dengan isu perkembangan agama di dunia umumnya dan Indonesia khususnya. Pada kali ini channel Terarah akan memberikan tentang bagaimana mengolah atau memanage perbedaan di dalam Islam. Para pemirsa, seringkali kita dikejutkan dengan perbedaan ya di dalam tubuh Islam ini ya. Sebagaimana kemarin sholat Idul Fitri antara Muhammadiyah dengan pemerintah itu berbeda ya. Dalam Islam perbedaan itu dibolehkan. Kenapa? Perbedaan itu akan mendatangkan rahmat. Cuma persoalannya bagaimana mengolah perbedaan ini menjadi suatu kekompakan yang indah dan semangat. Nah, kelihatannya apakah benar perbedaan itu akan mendatangkan kekompakan dan indah? Ya, kalau dipikir secara egois ya, tapi kita kalau bergaul punya ilmunya, maka perbedaan-perbedaan itu akan dimanage dengan keindahan sehingga muncul kekompakan ya. Jadi kekompakan itu dasarnya adalah bersatu dalam hidup beragama ataupun dalam hidup pada aspek apa saja, bukan hanya dalam satu pola atau satu misi, satu pemahaman, tapi berbeda pemahaman itu juga bisa bersatu, bahkan lebih menarik dan lebih unik karena berbeda-beda itu nanti ada sari intinya yang sama. Nah, ini kita ambil ya. Jadi mengolah perbedaan di dunia Islam itu harus kita mulai ya, harusnya sejak dulu. Kenapa? Karena ketika berbeda, terutama misalnya berbeda Idul Fitri yang kemarin, waduh, reaksi masyarakat itu kadangkala terkait dengan tadi, waduh Islam itu kok begitu ya, Islam kok berbeda sehingga dia beragamanya seolah setengah-setengah tidak bulat. Nah ini nggak boleh juga ya. Cuma yang persoalannya yang harus kita antisipasi adalah peran para tokoh, peran para ulama agar memberi advokasi penjelasan bahwa perbedaan itu bukan suatu pelarangan. Perbedaan itu boleh asal dimanage dengan baik. Artinya yang mengeluarkan perbedaan itu juga harus memiliki tadi satu komitmen untuk mengadvokasi umatnya yang katakan dari sisi ilmu, dari pengalaman masih perlu pembelajaran, masih perlu dikasih pembelajaran. Nah, akhirnya apa? Akhirnya perbedaan itu bisa diolah karena dalam hidup ada motto yaitu agree in disagreement. Agree in disagreement itu adalah setuju dalam perbedaan. Jadi kalau kita mau berbeda, itu kita tuh setuju. Nah itu sangat menarik daripada kita misalnya kesatuan yang sama harus selalu sama dalam kerjasama, itu enggak juga ya, karena di dalam hidup itu sudah Allah ciptakan bahwa ada yang beda, ada yang sama, sehingga ketika memanage perbedaan di dalam umat Islam itu adalah satu rahmat. Kata Nabi, satu rahmat. Jadi kalau kita berbeda tapi dasarnya adalah syariah. Jadi kalau dasarnya bukan syariat, kemauan pribadi atau perasaan pribadi, nah ini yang tidak diinginkan. Tidak, perbedaan itu namanya kesesatan ya. Jadi kalau kita berjuangnya dalam koridor-koridor syariah, maka perbedaan itu insya Allah akan bisa teratasi dan akhirnya akan terbentuk suatu pola kerjasama yang baik. Coba bayangkan, di Indonesia itu umat Islam itu hampir 88% ya. Menurut sensus tahun 2021 menurut Kementerian Dalam Negeri. Nah, jika terjadi konflik internal antar umat Islam, ini akan membahayakan, akan mengganggu bangsa kita sehingga bangsa kita yang mayoritas Islam itu bisa terpecah belah. Hasilnya kalau terpecah belah maka pembangunan itu akan terganggu. Makanya kita harus berbesar hati, harus banyak belajar, banyak membaca, banyak bergaul, sehingga ketika ada perbedaan bukan sesuatu yang harus dibasmi ya, tapi sesuatu yang harus kita hargai. Nah, jadi kalau kita sudah punya jiwa menghargai, maka
perbedaan di dalam menjalankan ajaran Islam ini adalah suatu barokah, suatu rahmat. Karena apa? Karena kita ada dasar sa'inya, yaitu Rasulullah menyatakan bahwa perbedaan itu akan mendatangkan rahmat. Jadi kalau kita misalnya kita tuh harus beragama harus selalu sama, nah ini ya keliru. Karena apa? Karena keberagaman itu hasil dari pola ijtihad, pola pemahaman umat atau pola pemahaman tokoh terhadap ajaran agama, terhadap ajaran kitab suci. Sehingga kitab suci itu sifatnya universal ya. Ketika misalnya dipahami, nah itu beda-beda. Nah ini ada satu pemahaman terhadap agama. Maka ada dua istilah, mana ajaran agama, mana ajaran pemahaman orang beragama. Nah harus bisa dipisahkan. Kalau sudah bisa memisahkan diri, maka umat Islam dalam menjalankan perbedaan baik dalam segi yang usia atau syariat ekonomi, sehingga tidak dikatakan itu Islam itu merusak, tidak, karena itu adalah pemahaman orang beragama terhadap ajaran agama. Nah, jadi mudah-mudahan kita dewasa semua. Kejadian kemarin itu ya, Idul Fitri dengan acara Muhammad dan itu berbeda, itu adalah suatu hal yang harus kita syukuri. Kalau tidak berbeda berarti umat kita tidak berpikir, maka itu bertentangan. Karena agama itu harus dengan akal ya, gunakan akal untuk memahami ajaran agama. Jadi keliru kalau ada orang, kalau agama itu seolah-olah hanya samina wa ta'na. Ada yang samina wa ta'na, ada yang ijtihadina. Ijtihadi ini Allah memberikan ranah kepada manusia untuk berpikir, untuk mengemas sesuai dengan ilmu yang diberikan Allah kepada manusia ya. Nah, jadi para pemirsa jangan heran kalau ada perbedaan di dunia Islam dalam perbedaan, karena perbedaannya hanya dalam masalah huruf ya, bukan masalah prinsip. Kalau masalah prinsip itu masalah teologi. Semua yang berbeda di dunia Islam baik di Indonesia maupun di dunia itu satu Tuhannya, menyembah satu Allah. Bukan Allahnya 3 atau bukan Allahnya 4, tapi Allahnya satu. Nah dari sini bisa kita ambil walaupun berbeda, intisarinya sama, yaitu menyembah Allah yang satu. Mudah-mudahan narasi sedemikian sederhana ini bisa diambil oleh para pemirsa. Nah sebagai kata akhir, kita sebagai umat Islam jangan kaget ketika ada perbedaan di dalam pelaksanaan ibadah umat Islam ya. Mudah-mudahan dengan besar hati dan pikiran yang logis, sehingga perbedaan itu menjadi suatu hal yang biasa yang harus kita kembangkan ya, bukan sesuatu yang harus kita matikan, itu bahaya. Ya demikian saja dari channel Terarah. Mudah-mudahan pemirsa bisa memahami dengan baik. Sebagai kata akhir, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.